Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang sangat sensitif ketika mendengar kata bid'ah. Kemudian karena sensitifnya mereka, tidak sedikit mereka yang kemudian meradang ketika mendengar kata-kata bid'ah. Ketika ada yang menjelaskan perkara-perkara bid'ah, terlarangnya bid'ah, ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai mengeluarkan perkataan-perkataan cacian kepada orang-orang yang membahas atau mengatakan dan menjelaskan perkara-perkara bid'ah, dan menjelaskan bahwasanya bid'ah itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Padahal asal dari kata bid'ah ini, perkataan ini berasal dari manusia terbaik di muka bumi, berasal dari Rasulullah SAW, bukan berasal dari ulama, apalagi ustadz, apalagi orang-orang yang disebut Wahabi. Dan kebanyakan orang-orang yang menunjukkan ketidakterimaan mereka, kemarahan mereka ketika dibahas perkara bid'ah, ketika dijelaskan tentang bid'ah, pada hakikatnya mereka ini sedang menunjukkan terang-terangan kejahilan mereka. Rasulullah pakai kipas angin enggak? Berarti bid'ah enggak? Bid'ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. Listrik. Sebutkan Nabi satu saja yang pernah pakai listrik. Nabi Adam pakai, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Isa, tidak ada yang pakai listrik. Jadi mulai besok PLN bubar. Mobil bid'ah, kaos bid'ah, kacamata bid'ah, potong rambut ke salon bid'ah, kupluk bid'ah, baju Cina bid'ah, Twitter bid'ah, Facebook bid'ah, handphone bid'ah, kamera bid'ah. Mulai besok kamu telanjang diem di rumah, karena tidak ada apa-apa yang nggak bid'ah. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi? Kan nggak ada. Jawabnya gini, mana larangannya? Kan nggak ada. Ya, beliau adalah MH Ainun Najib, atau yang familiar dengan sebutan atau panggilan atau sapaan Cak Nun. Kasihan sebenarnya sama beliau ini. Beliau ini perlu banyak belajar ilmu agama. Dulu viral video dari Cak Nun yang memuji, kemudian mengagumi si Weldo, yang jelas Weldo itu sangat sesat dan menyesatkan. Kita punya jamaah di Bali namanya Weldo. Weldo kuwi kato antok terus wesi kerincing kene tato wis pokoke nang ndi karo wesi. Wis kok nek ketemu dhewe wis ora mudeng ki ana wong kaya ngono kene disunduk-sunduk. Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Sama seperti dalam tidur. Dalam tidur tidak ada apa-apa kecuali mimpi. Iya. Dalam kematian pun tidak ada apa-apa kecuali mimpi. Kematian dan tidur sama saja. Angel bayangke wong alim. Makanya kamu jangan tertipu oleh penampilan, jangan tertipu oleh serban, oleh bait. Mungkin nabi-nabi juga tidak akan berani melakukan seperti Weldo itu. Kowe kok wani urip kaya ngono kuwi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ya, bayangkan Weldo yang jelas-jelas sesat seperti itu dikagumi oleh Cak Nun. Dikatakan alim. Ayo, siapa muslim yang berani mengatakan bahwa Weldo tidak sesat? Yang berani mengatakan Weldo tidak sesat, maka berarti dia juga sesat. Kalau meyakini setelah kematian tidak akan ada apa-apa lagi kecuali mimpi, maka itu jelas-jelas pemahaman yang sesat. Berarti tidak meyakini adanya alam kubur, tidak meyakini adanya alam barzakh, tidak meyakini adanya nikmat kubur, tidak meyakini adanya azab kubur, tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya neraka. Padahal itu adalah perkara yang hak. Wajib seorang muslim meyakini, mengimani perkara tersebut. Alam kubur, alam barzakh, nikmat kubur, azab kubur, surga, neraka itu sesuatu yang hak. Mengingkari perkara tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Perkara-perkara seperti itu saja tidak faham, apalagi memahami perkara bid'ah.
Banyak orang-orang yang tidak paham tentang makna bid'ah, mengatakan listrik bid'ah, mobil bid'ah, motor bid'ah, HP bid'ah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud perkara bid'ah itu adalah di dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa risalah agama, untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan syariat-syariat yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan untuk membawa risalah tentang kemajuan dunia, bukan diutus untuk menyempurnakan teknologi. Jadi orang yang memahami bahwasanya bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah di dalam urusan dunia, maka orang tersebut bukanlah orang yang faham akan ilmu agama. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi zidni ilma warzuqni fahma." Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, nikmatku kepada kalian, dan telah aku ridhai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Ya. Nabi SAW wafat 80 hari setelah ayat ini turun. Dan diterangkan oleh beberapa sahabat Nabi yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di ayat ini, bahwa setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Yang menerangkan bahwa ayat ini turun menyampaikan, memberitakan bahwa agama yang turun kepada Nabi telah sempurna. Ayat ini turun di Haji Wada, ya, di Haji Wada, di hari Arafah pada hari Jumat ba'dal asar, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini dalam masalah agama. Ya, agama ini mencakup masalah akidah, ibadah, dan akhlak, ya, yaitu muamalah. Nah, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, ya, Nabi SAW telah memberi konsep, ya, telah memberi konsep agar kita tidak melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Di antaranya sabda beliau dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini kan menerangkan bahwa beribadah dengan konsep Nabi, bukan dengan konsep kita. Karena kalau kita beribadah ya dengan tanpa konsep Nabi, berarti diterima oleh Allah asalkan niatnya ikhlas. Rupanya tidak. Malah Nabi menyatakan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Ahsanu amala. Allah akan menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Kata Hasan Al-Basri, maksudnya siapa yang paling ikhlas dan siapa yang mencocoki sunnah Nabi SAW. Juga beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار." Barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang cukup panjang dari umat ini, dari umat Islam ini. Maka apa solusinya? Nabi menyatakan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tepatnya dalam api neraka. Ini vonis umum ya, kita bukan vonis individu manusia atau ormas tertentu, tapi hadis yang kita baca. Pembahasannya umum, kaidah umum. Nah, andai kata dalam beragama boleh ya meraba-raba dengan perasaan, niscaya Nabi tidak akan memperingatkan seperti itu. Dan tadi ucapan Imam Malik cukup jelas juga bahwa sesuatu yang itu bukan bagian dari agama, maka itu di masa Nabi, maka di masa kita ini yaitu abad kedua itu bukan bagian dari agama. Kemudian Imam Syafi'i juga menyatakan, "Man istahsana faqad syarra." Barang siapa yang beragama, beribadah dengan perasaan, maka dia akan selalu buat syariat baru.
Sebagai contoh, dia punya perasaan sebelum masuk kamar mandi salat dulu 2 rakaat. Kayaknya setelah keluar dari kamar mandi salat dulu 2 rakaat. Mau pakai baju baru salat dulu 2 rakaat. Mau naik kendaraan baru salat dulu 2 rakaat. Ya, mau masuk rumah salat dulu 2 rakaat. Mau keluar rumah salat dulu 2 rakaat. Hancur agama ini. Setiap detik akan ada ibadah-ibadah baru. Kalau demikian, apa maknanya firman Allah tadi, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian? Kalau rupanya ada ibadah setelah Nabi yang tidak ada di masa Nabi, berarti kan belum sempurna. Ya kan? Ini jelas, cukup jelas kaidahnya. Ya. Nah, dalam permasalahan dunia, maksudnya halal dan haram, Nabi telah membuat kaidah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Dalam perkara dunia kalian lebih tahu daripadaku. Ini menunjukkan hikmahnya Islam. Karena kalau dalam urusan dunia dibatasi oleh syariat, nggak akan mungkin manusia mampu melakukannya. Ya, karena dunia ini semakin hari semakin berkembang, semakin baru, semakin berubah. Ya. Di masa Nabi tidak ada mobil, di masa kita ada mobil. Andai kata Nabi memberi batasan, nggak boleh menaik kendaraan kecuali onta, hanya mudah beli deh. Baik onta Indonesia, hana onta, ya. Dan seterusnya. Tapi dalam urusan agama dunia, kata Nabi, kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.